Di suatu pagi hari yang cerah, gue sedang berjalan santai di tengah hutan dan tiba-tiba gue menemukan Desert Temple. Di saat gue pengen masuk, gue melihat keanehan bahwa Desert Temple itu memiliki pintu. Dan saat gue di dalam, gue sangat kaget di mana ada villager yang sedang bergelantungan di atas lava yang panas. Pada saat itu gue gak memiliki rasa curiga sekalipun dan gue merasa kalau ini adalah Desert Temple yang biasa. Tapi di bawah gue melihat keanehan lain di mana pressure plate-nya itu gak di tengah lagi dan ada pintu. Di atas chest itu ada tulisan di mana kita harus mengambil isi chest itu. Dan satu chest di tengah itu tulisannya tidak boleh diambil. Gue makin bingung di mana chest yang tidak boleh diambil itu isinya seperti ini. Dan isi chest yang boleh kita ambil cuma 2 string sama 1 string. Jadi totalnya ada 3 string. Karena gue bingung dan gue merasa penasaran apa yang ada di dalam pintu, dan betapa terkejutnya gue ternyata di dalam ada ruangan rahasia. Dan secara tidak sadar tiba-tiba gue terkena efek yaitu night vision. Semua keanehan ini membuat gue benar-benar takut dan akhirnya gue memutuskan untuk kembali dan tidak mau mengambil resiko. Tapi gue melihat ada blok diamond yang artinya kemungkinan ini adalah harta karun yang tersembunyi dan akhirnya gue tergiurkan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke dalam dan benar saja ternyata di dalam ada harta karun yang tersembunyi di mana isinya adalah diamond dan gold. Di sebelah kanan pintu ada tulisan di mana kita harus menaikkan lever untuk membuka pintu harta karun. Kemudian gue mencoba mencari keberadaan lever tapi gue tidak menemukan apa-apa. Tapi gue menemukan sesuatu hal yang aneh di mana ada seekor panda yang terbalik dan memiliki nama Wahyu. Dari nama panda ini gue mulai berpikir bahwa mungkin pembuat harta karun tersembunyi ini memiliki nama Yahya. Karena Yahaha Wahyu. Dan akhirnya gue menemukan keberadaan lever itu yang ada di bawah cobweb. Karena gue gak sabar untuk mengambil Wahyu, maksud gue mengambil harta karun, akhirnya gue memencet lever itu. Betapa terkejutnya gue ternyata itu adalah sebuah jebakan. Yang berarti semua keanehan yang ada di Desert Temple ini adalah sebuah pancingan agar kita mau masuk ke dalam perangkapnya. Kecuali Wahyu. Karena gue udah ada di dalam perangkap, akhirnya gue terpaksa untuk mencari jalan keluar. Dan di dalam ruangan ini ada 2 pintu, di mana satu pintu itu memiliki tulisan dan satu pintu lagi tidak memiliki tulisan apa-apa. Di atas pintu pertama tertuliskan bahwa ini adalah jalan keluar. Dan ada tanda panah di kanan dan kiri. Di dalam pintu itu ada tangga menuju ke atas dan ada 2 iron pressure plate. Karena gue merasa bahwa pintu ini sangat mencurigakan, akhirnya gue memilih pintu yang satu lagi. Dan Watashi juga tidak sebodoh itu dan Watashi tidak mudah untuk ditipu. Dan di saat gue di dalam pintu yang berwarna putih, di sana ada tulisan yang bertuliskan bahwa selamat datang di jebakan Desert Temple. Yang berarti bahwa pintu sebelumnya atau pintu yang ada tulisannya adalah pintu untuk jalan keluar. Dan pintu yang gue pilih adalah pintu yang menuju jebakan Desert Temple. Tapi nggak apa-apa, karena Watashi orangnya pintar dan tidak sombong, akhirnya Watashi mencoba untuk mencari jalan keluar. Dan bener aja di dalam ruangan pertama ada sebuah ruangan kecil yang mungkin itu adalah level selanjutnya. Yang harus gue lakukan selanjutnya adalah mengecek setiap sudut yang ada di ruangan ini untuk mencari sesuatu hal yang bisa dipakai untuk keluar dari jebakan ini. Dan bener aja ternyata ada chest di bawah yang tersembunyi. Dan isi dari chest itu ada 2 oak lock dan juga 2 oak plank. Dengan semua persediaan yang udah ada, yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi oak plank, lalu membuat crafting table. Karena kita tidak muat untuk memasuki lubang yang cuma 1 blok, yang harus kita lakukan adalah taruh crafting table tepat di bawah lubang itu, lalu buat trapdoor dengan sisa oak plank yang kita punya, dan taruh trapdoor di atas lubang. Kemudian kita gunakan agar kita bisa memasuki lubang 1 blok. Dan akhirnya kita bisa masuk ke level yang selanjutnya. Di dalam ruangan kedua ada pressure plate stone dan juga ada kompostor. Ada anvil dan juga ada chest dan juga ada crafting table dan pressure plate. Kemudian gue mengecek isi chest dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan gue sekarang bakal coba ngecek. Kemudian gue mencoba untuk mengecek isi anvil dan ternyata di anvil juga tidak ada apa-apa. Gue juga mengecek isi lukisan ini dan hasilnya tetap nihil. Dan kalau dilihat, ruangan selanjutnya adalah melewati lubang 1 blok lagi. Dan karena kita masih punya 1 pressure plate, berarti hal yang kita cari adalah 1 blok agar kita bisa memasuki lubang itu. Dan setelah gue cari ke setiap sudut, ternyata ada lubang tersembunyi di balik anvil. Dan juga ternyata ada lever yang mungkin bisa kita pencet. Dan saat levernya terpencet, ada sesuatu hal yang bergerak dari sebelah kiri. Dan bener aja ternyata ada chest tersembunyi yang sudah terbuka. Dan ternyata isinya adalah bedrock yang berarti kita bisa keluar dari ruangan ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah menaruh bedrock tepat di bawah lubang agar kita bisa keluar. Karena ada kesalahan teknik, akhirnya gue bingung harus melakukan apa. Pada akhirnya gue menyerah karena gue tahu gue bakal terjebak di sini selamanya. Karena gue iseng, akhirnya gue ngajak berbicara kepala Creeper yang sudah putus. Pak Creeper, sepertinya kita akan terjebak di sini selamanya. Semoga Pak Creeper tidak bosan ya. Di dalam ruangan ini ada 3 chest. Hah? Maksudnya gimana Pak Creeper? Karena kata Pak Creeper ada 3 chest yang ada di ruangan ini, dan baru 2 chest yang udah kita temuin, berarti ada 1 chest lagi yang tersembunyi di dalam ruangan ini yang mungkin bisa membawa kita pulang. Dan saat gue melihat ke bawah anvil, ternyata ada 1 lubang lagi yang menyembunyikan 1 chest yang bisa kita akses kalau kita menaruh kursor dengan tepat. Dan akhirnya kita bisa keluar dari ruangan ini dan menuju ruangan selanjutnya. Di ruangan selanjutnya ada seperti sumur yang menuju ke bawah dan juga ada crafting table di atas. Dan ternyata isi sumur itu ada 2 blok dan juga ada void. Dan lagi-lagi jalan keluarnya itu memiliki cuma 1 blok. Dan saat gue mencari ke kanan ke kiri, ternyata ada chest yang isinya adalah 3 iron. Dan di sebelah kanan ada furnace yang isinya adalah 3 coal. Yang kemungkinan besar kita harus memasak semua iron kita dan menjadikan iron ingot kita sebagai sesuatu. Dan yang ada di otak gua dengan 3 iron ingot ini adalah cuman membuat ember. Dan akhirnya gua memutuskan untuk membuat ember karena tidak ada pilihan lain. Karena yang kita punya adalah ember, kemungkinan besar di dalam ruangan ini ada air yang tersembunyi yang bisa kita ambil untuk keluar dari ruangan ini.
Kemudian gue cek semua ruangan dari setiap sudut agar gue menemukan sesuatu yang mungkin tersembunyi. Dan gue juga sempat kembali ke ruangan sebelumnya untuk mencari apakah ada air yang tersembunyi di sekitar sini. Dan saat gue ngeliat ke sumur, ternyata ada satu lubang kecil yang bisa kita lihat kalau kita melihatnya dengan teliti. Berarti satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah turun dan mengambil sesuatu yang ada di lubang itu. Tetapi kalau di lubang itu tidak ada apa-apa, artinya kita akan terjebak di sumur ini untuk selama-lamanya. Dan benar saja ternyata isi lubang itu adalah air. Dan kemudian berenang ke atas menggunakan teknik seperti ini. Lalu taruh air di dalam bolongan itu. Kemudian lompat ke dalam air dan memencet double W agar kita bisa berenang ke dalam satu blok itu. Dan akhirnya kita sampai ke ruangan yang selanjutnya. Di ruangan ini ada dua lukisan yang memiliki lukisan yang sama dan juga ada ruangan masuk ke dalam. Dan ada sign yang bertuliskan final level. Yang berarti ruangan ini adalah ruangan terakhir sebelum kita bisa keluar dari jebakan ini. Di tengah ruangan ada seperti celah dan juga ada 4 button kalau kalian lihat dengan teliti. Tapi gue bingung banget karena buttonnya itu ada 4 buah dan gue juga nggak bisa ngejangkaunya. Dan kemudian gue mengecek sisi lain dari ruangan ini dan gue menemukan iron door. Di dalam pintu ini ada seperti redstone yang kemungkinan besar kita harus menyalakan redstone itu untuk membuka pintu ini. Karena gue bingung, akhirnya gue mencari sisi lain dan gue menemukan crafting table. Dan di sana juga ada Fletcher yang gue masih bingung apa gunanya Fletcher yang ada di ruangan ini. Kemudian gue mencari apa yang ada di dalam ruangan villager itu dan ternyata gue nggak dapet apa-apa. Dan di sekitar ruangan ini pun tidak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk keluar dari ruangan ini. Dan gue baru ingat kalau di dalam ruangan yang pertama ada 2 lukisan yang belum sempat gue cek. Kemudian gue mencoba untuk menerobos lukisan pertama dan ternyata hasilnya tidak ada apa-apa. Lalu gue mencoba untuk lukisan kedua, semoga aja sesuatu ada di sini. Dan bener aja ternyata ada ruangan tersembunyi di balik lukisan itu dan ada chest di dalamnya. Dan dalam isi chest itu ada 3 stick dan juga ada 4 oak lock. Yang kemungkinan besar semua ini ada hubungannya sama Fletcher yang mungkin bisa menjadi juru kunci kita agar bisa kita keluar dari sini. Karena gue yakin si penjebak gak mungkin naruh Fletcher tanpa alasan. Dan kalau kalian ingat, di awal video itu kita mendapatkan 3 string dari chest di awal Desert Temple. Dengan 3 string dan 3 stick ini, satu-satunya yang bisa dibuat adalah bow. Karena kita bisa menukar stick menjadi arrow dengan Fletcher, yang artinya kita harus mengubah semua lock ini menjadi oak planks, lalu mengubah ini menjadi sticks. Lalu dengan sticks itu kita tukar menjadi emerald, lalu emerald itu kita bisa tukar menjadi arrow. Karena kita udah punya arrow dan kita juga punya 3 string dari awal video tadi dan kita juga masih memiliki 3 stick, artinya kita harus membuat bow agar arrow ini bisa digunakan. Yang berarti kita bisa menggunakan panah ini untuk mengaktifkan button yang ada di dalam sana. Dan karena gue nggak tahu button mana yang bakal ngaktifin redstone-nya, jadi gue bakal mana ke semua button yang ada di sana. Dan ternyata button yang bakal ngaktifin pintunya adalah button yang nomor 3. Dan bener aja ternyata redstone itu bener-bener langsung terhubung kepada pintu terakhir kita. Dan kemudian gue langsung keluar dari ruangan ini dan langsung keluar menuju jalan keluar melewati air ini. Dan pada akhirnya gue bisa keluar dari jebakan Desert Temple ini.